Selamat pagi saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan Grace Your Hope Compassion Channel di hari terakhir di tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan sabda firman Tuhan di hari terakhir di tahun 2025 memasuki tahun 2026. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana tahun yang baru itu akan berganti, dan di situ ada kesempatan yang baru untuk kita memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita, buat komitmen yang baru. Mari saudara, kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita berdoa. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih damai sejahtera-Mu membawa kami dalam kehidupan yang penuh dengan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah bentuk kasih Bapa yang membawa kami di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya melingkupi kami, dan kami mau sambut firman-Mu. Pertolongan Roh Kudus terjadi pada pagi hari ini. Iblis, engkau tidak dapat mencuri firman Tuhan, dan biarlah mata kami hanya tertuju kepada Kristus, sumber kekuatan. Lewat firman-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Tahirkan kami ya Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Tesalonika, dan saya memberikan tema di pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 ini, yaitu iman yang hidup dan menjadi kesaksian. Nah saudara, banyak orang mengira iman hanya soal pengakuan mulut. Ya, Roma 10 ayat 9-10 berkata, jika kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan selamat. Iman bukan hanya sekedar perkataan, pengakuan, lip service yang kita ucapkan. Tetapi Paulus, ketika dia menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, sejak dia percaya, dia terus menunjukkan bahwa penderitaan di dalam Kristus itu akan mengerjakan satu keselamatan dengan dia mengerjakan keselamatan dengan takut yang gentar lewat penderitaan yang dia alami untuk sangkal diri dan pikul salib. Bahkan dia ada di dalam penjara untuk menjadi tawanan roh. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa iman sejati terlihat dalam hidup sehari-hari, bahkan di tengah penderitaan. Itu sebabnya dia berkata bahwa kepada kita dikaruniakan bukan sekadar percaya, melainkan untuk menderita bersama Kristus. Sebab jikalau kita hidup di dunia ini dan kita hidup di dalam zona nyaman dunia, tapi kita tidak hidup menurut Kristus, maka iman percaya kita itu adalah sia-sia. Tetapi sekalipun kita tidak nyaman dengan dunia ini, tetapi kita memeluk keyakinan Kristus, follow Jesus wherever we go ya saudara, dan kita sangkal diri pikul salib, maka itu adalah hal yang menjadi kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan saudara. Saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini di kitab Tesalonika, tema besar dari kitab suci ini adalah iman yang hidup, kasih yang bekerja, dan pengharapan yang teguh di tengah penderitaan. Sekali lagi saudara, jikalau Tuhan izinkan terjadi satu penderitaan di luar keinginan manusia, yaitu penderitaan yang Tuhan izinkan untuk sangkal diri, pikul salib, bukan penderitaan karena mencuri, bukan karena penderitaan karena berbuat dosa, bukan karena penderitaan karena salah mengelola keuangan, tetapi satu penderitaan oleh karena mengikuti kebenaran, melakukan kebenaran, mengikuti apa yang Tuhan mau. Itulah penderitaan yang sejati. Di sana Tuhan mau melihat apakah kita tetap memiliki iman yang hidup, kasih terus bekerja, dan pengharapan yang teguh. Nah saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini dari kitab 1 Tesalonika, penulisnya adalah Rasul Paulus sendiri bersama dengan Silvanus atau Silas dan Timotius. Itu sekitar tahun 50 sampai 51 sebelum Masehi. Itu termasuk salah satu surat perjanjian baru yang paling awal ditulis. Nah, kota Tesalonika ini sendiri adalah kota pelabuhan besar di Makedonia. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16, saudara, ketika ada orang-orang Makedonia memanggil-manggil, di situ adalah pulau pertama di mana mereka Tuhan bawa untuk keluar memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Dan itu merupakan pusat perdagangan politik dan budaya. Ada banyak pengaruh kafir, penyembahan berhala, dan tekanan sosial orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat karena latar belakang kebiasaan dan budaya yang pada dasarnya mereka dipenuhi dengan dipengaruhi dengan kekafiran saudara. Nah, latar jemaat, tentu saja jemaat ini adalah jemaat
jemaat Kristen, pengikut Kristus yang baru. Tapi dia bertumbuh dengan cepat oleh karena Injil yang begitu kuat mencengkram iman orang-orang yang ada di sana. Tetapi mereka mengalami aniaya dan tekanan setelah Paulus pergi. Kenapa mereka mengalami aniaya dan tekanan setelah Paulus pergi? Ketika Paulus ada, dia menguatkan mereka dengan perkataan-perkataan yang firman Tuhan sampaikan melalui Paulus. Tetapi ketika Paulus pergi, mereka mulai terombang-ambing dengan kenyataan bagaimana mereka mengalami tekanan dan penderitaan. Mungkin ada yang bimbang, mungkin ada yang tergoda untuk menyangkal imannya. Intinya mereka mengalami aniaya dan tekanan. Lalu kemudian surat ini ditulis oleh Paulus dengan tujuan untuk menguatkan iman mereka, meneguhkan pengharapan, menegaskan hidup kudus sambil menantikan kedatangan Kristus supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap teguh bahwa iman yang mereka pegang itu tidak akan sia-sia karena tersedia kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, saya mau katakan bahwa latar belakang ini tidak ada bedanya dengan kehidupan kita yang sekarang ada di dunia ini. Ya, bagaimana situasi perdagangan, politik dan budaya yang campur aduk dengan kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita. Ada banyak pengaruh kafir, penyembahan berhala, bahkan tekanan sosial itu terjadi di mana-mana saudara. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada saudara. Orang yang hidup beribadah pun kadangkala ada saja orang-orang yang tidak senang untuk orang Kristen beribadah. Apa bedanya dengan jemaat di Tesalonika? Namun satu hal saudara, mari kuatkan iman, kuatkan pengharapan. Kita tetap hidup kudus sambil menantikan kedatangan Kristus. Karena ada orang-orang yang tidak dapat mempertahankan kekudusan ketika dia harus kompromi dengan lingkungan. Nah saudara, mungkin di tahun 2025 saudara pernah mengalami kegagalan di dalam berinteraksi. Saudara terlena bahkan di dalam aniaya dan penderitaan. Saudara kemudian mengalami persungutan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Perhatikan saudara bagaimana kita hidup. Kita akan memasuki tahun 2026. Saudara, jika tahun baru 2026 merupakan sebuah kesempatan, apa yang Anda ingin lakukan? Mari saudara, kita berkontemplasi, kita merefleksikan iman kita di hadapan Tuhan supaya kita memulai lagi sesuatu yang baru. Kesempatan yang baru adalah salah satu alat untuk kita mengkoreksi diri, rekomitmen kembali, dan kemudian lakukan kembali satu perjalanan iman dengan konsisten. Amin. Mari kita baca dan merenungkan firman Tuhan ayat 1 hingga ayat 10 dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama kita pelajari di sini bahwa satu, identitas dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Bagaimana itu menjadi bagian orang-orang yang di dalam Kristus. Ketika Paulus membuka surat dengan salam kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, jemaat bukan hanya sebuah komunitas sosial, tetapi ketika seseorang menjadi milik Allah, maka saudara, bagian kita adalah tinggal di dalam kasih karunia dan damai sejahtera itu sendiri.
Sebab hidup Kristen dimulai dari kasih karunia, bukan usaha manusia. Kita selamat bukan karena perbuatan yang baik, melainkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah membayar kita lunas. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, mari kita melayani dan bertahan bukan karena kita kuat secara fisik, bukan karena kita kuat karena kita hebat, tapi karena ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Makanya saudara, yang pertama, pastikan identitas kita itu tinggal di dalam Kristus. Identitas kita adalah sebagai anak Tuhan. Identitas kita pastikan, kalau saya milik Kristus, berarti saya sudah menyalibkan segala kedagingan dan hawa nafsu kita. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia sudah mati terhadap dosa. Dan identitas ini harus kita bawa. Saudara akan mengalami penderitaan aniaya kalau saudara tidak mati terhadap dosa. Kalau saudara mati terhadap dosa, maka kita akan tahan dan kuat di dalam menghadapi penderitaan. Karena apa? By the grace of God. Identitas kita ditentukan bukan karena apa yang kita perbuat, tapi oleh anugerah oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, iman dan kasih dan pengharapan yang nyata. Paulus memuji jemaat karena ada pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan. Sekali lagi saudara, iman itu bukan pasif. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya saudara, dan kasih itu bukan teori. Kasih tidak merupakan kasih kalau kita tidak memberikannya kepada orang. Kasih bukan kasih kalau orang itu tidak dapat merasakan dari kita. Dan pengharapan itu bukan sekedar mimpi, it's not a dream. Pengharapan itu nyata. Pengharapan kita tidak sia-sia karena Yesus benar telah mati dan Yesus telah hidup dan dia telah bangkit. Nah, apakah iman kita menghasilkan tindakan yang nyata? Apakah kasih kita terlihat dalam pengorbanan kita? Orang yang mengasihi menyangkal dirinya untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Amin. Yang ketiga, Injil dengan kuasa, bukan sekedar kata. Injil dengan kuasa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa barang siap orang yang tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan bagi orang sakit itu akan sembuh, mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Saudara, tanda-tanda ini kan menyertai orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi kekuatan Injil ada mujizat, ada kuasa di dalamnya, saudara. Injil datang bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya ketika saudara lahir baru, maka ada kuasa Roh Kudus yang meliputi kehidupan kita. Bahkan terjadi mujizat. Amin. Yang tuli pun bisa mendengar, yang buta pun bisa melihat, karena kuasa itu yang Tuhan kerjakan. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat pemulihan, apalagi mujizat keselamatan. Pelayanan kekristenan tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, Injil itu nyata memberikan dampak kuasa dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, nasihat firman Tuhan adalah mari kita tetap bersukacita di tengah penderitaan. Bukan penderitaan karena berbuat dalam dosa, tapi penderitaan oleh karena mengikuti Kristus, melakukan kebenaran. Saudara, jemaat Tesalonika diajak untuk menerima firman. Mereka memang mengalami aniaya, namun tetap bersukacita. Sukacita sejati itu tidak tergantung pada keadaan, tapi pada kehadiran Roh Kudus. Saudara, sukacita yang Tuhan berikan bukan sukacita dari dunia ini. Ada banyak orang yang kelihatannya tertawa menghadapi hidup, seperti pelawak-pelawak ya. Kalau kita lihat di entertainment, di televisi, bahkan mereka dapat menghasilkan uang dari melucu, melawak. Tapi akhir dari kehidupan mereka, banyak yang mati karena betul-betul menderita dalam penyakit. Menderita, saudara. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan humor, ketawa, kesenangan, ke diskotik dan lain sebagainya, main perempuan dan sebagainya. Bukan kesenangan yang seperti itu, tapi sukacita itu ada suatu the spirit of God, karena sukacita sejati itu adalah buah dari salah satu dari buah roh. Pekerjaan roh adalah sukacita. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, dia akan tetap sukacita ketika dia jadikan Yesus sebagai sumber kekuatan dalam hidupnya. Itu sebabnya sekalipun diizinkan Tuhan ada di tengah penderitaan, mari tetap bersukacita. Mungkin di tahun 2025 saudara telah melewati hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, tetapi hari ini kita katakan, ku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita tetap bisa bersyukur dan bersukacita. Amin. Yang kelima, mari menjadi teladan dan kesaksian. Iman orang
Tesalonika, mereka tersiar di seluruh Makedonia dan Akaya. Mereka tidak banyak bicara, tapi hidup mereka menyampaikan satu kesaksian. Aplikasinya dalam kehidupan kita ya saudara, kesaksian akan bicara lebih kuat daripada khotbah di mimbar. Kesaksian dalam kehidupan sehari-hari berbicara lebih kuat daripada apa yang kita khotbahkan. Yang terakhir, hidup berubah dan menantikan Kristus. Orang yang tinggal dalam Kristus pasti berubah. Orang yang tinggal dalam Kristus pasti bertobat. Dan pertobatan yang sejati untuk jemaat yang di Tesalonika, mereka berpaling dari berhala, melayani Allah yang hidup dan menantikan Yesus yang akan datang. Saudara, hidup kekristenan bukan hidup yang berubah, adalah hidup yang bukan tinggal di tempat, tapi hidup yang berubah ke arah yang lebih baik, berorientasi pada kekekalan. Saudara, kalau mau dipikir-pikir, bayi lahir tak ada dosa. Tentunya semakin umur semakin tua, lebih banyak kelalaian dan kegagalan yang kita lakukan. Tapi perbedaan kita ketika kita hidup di dalam Tuhan, sekalipun kita sudah mengkoleksi begitu banyak dosa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita dijadikan kembali dari nol, lahir baru. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan pembaharuan itu terus Tuhan kerjakan lewat Roh Tuhan. Kita akan dibaharui, disegarkan, menjadi kudus dan mulia dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Pada akhirnya saudara, iman yang sejati akan bekerja, kasih yang sejati kita akan berkorban, pengharapan yang sejati kita bertahan sampai akhir. Dan pertanyaannya, apakah iman kita terlihat dalam perbuatan, dilihat oleh orang? Yang kedua, apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian, memuliakan Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh hidup sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Amin. Mari saudara, renungkan firman Tuhan memasuki tahun 2025 menuju ke 2026. Saudara, kiranya kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih lagi sungguh-sungguh dengan iman. Mari kita selalu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2025. Ada hal-hal yang sukar, ada hal-hal yang sulit, ada hal yang berat. Kami mendapatkan sesuatu, tapi kami juga kehilangan sesuatu. Kami diberikan satu kabar yang baik, tapi kami juga mendapatkan kabar yang tidak baik. Kami mendapatkan masalah-masalah, tetapi kami juga dikuatkan dan dihibur oleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan tahun 2026 dalam berkat kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan 2026 adalah 2026 yang diberkati. Kami mengundang hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan terjadi memasuki 2026. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. 2026 tahun penuh berkat. 2026 tahun kebangkitan. 2026 tahun penuh kasih karunia. 2026 tahun penuh iman, pengharapan. Ada api cinta kasih Tuhan. Sukacita adalah kekuatan bagi kami. Kami tahan dalam segala tekanan dan penderitaan oleh karena Kristus. Sukacita menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan bersorak-soraklah, sekali lagi katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita sekalian. Dan kami sambut berkat Tuhan di tahun 2026. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat memasuki tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.